Salam. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Baik, sebelum memulai materi saya, mari kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa, terima kasih Engkau telah menghadirkan kami di tempat ini, di persekolahan Sekolah SMK Santa Maria ini. Dan di ruangan ini kami akan bersama-sama untuk memahami makna bagaimana kami dibina, dibimbing, dan yang paling utama kami menjadi generasi muda milenial yang beriman 100% Katolik, 100% Indonesia. Berkatilah kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan ini memberikan kami pencerahan dan pengalaman spiritual ini. Kami akan bagikan ke kawan-kawan kami di sekolah-sekolah maupun di lingkungan kami, di paroki kami, sehingga menjadi berkat bagi sesama. Dan untuk itu kami mohon bimbingan Roh Kudus. Semoga ini kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan merajai dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, saya lebih senang menggunakan saudara-saudari karena Anda ini adalah masa sekarang gereja, bukan masa depan gereja ya. Jadi masa sekarang gereja. Jadi kalau ada yang masih mengatakan Anda itu masa depan gereja, itu salah atau keliru. Anda itu adalah masa sekarang, ya. Jadi kalau kita doa kemuliaan itu kan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Nah itulah ya Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Anda adalah masa sekarang gereja yang harus ikut berpartisipasi dalam 5 tugas gereja ya. 5 tugas gereja yang harus dilaksanakan oleh Anda sekalian itu ya, seperti yang kita sudah ketahui ya. Ada tugas menguduskan yang disebut dengan liturgia. Kemudian yang kedua itu adalah kerigma, pewartaan. Kemudian yang ketiga itu adalah diakonia, persekutuan. Diakonia, pelayanan. Yang keempat itu adalah koinonia, persekutuan. Dan selanjutnya yang kelima adalah martiria. Nah, itu 5 tugas gereja yang harus kita laksanakan ya, sesuai dengan gereja atau 4 sifat gereja, yang satu kudus, katolik, dan apostolik. Maka kalian ini adalah generasi muda Katolik ya, baik remaja dari tingkat SMP dan SMA dikumpulkan di tempat ini. Tujuannya adalah kalian menjadi kader-kader Katolik yang mumpuni ya. Mumpuni itu artinya beriman 100% Katolik, 100% Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak penyelenggara Pak Bartolomius Arosi SAG bagaimana spiritualitas. Nah, yang sekarang ini ya, sebelum disiapkan oleh panitia materi saya ya, bagaimana kita beriman 100% Katolik, 100% Indonesia itu kalau kita tidak mulai ya dibimbing mulai dari hari ini ya, terus menerus. Nah, jadi dalam persiapan kita menjadi orang muda Katolik atau generasi muda Katolik ya, kita harus mendidik diri kita untuk mengikuti yang namanya latihan rohani. Jadi latihan rohani itu mungkin kalian di rumah sudah memiliki yang namanya latihan-latihan rohani yang sudah dipersiapkan orang tua masing-masing. Ya, mudah-mudahan kalian orang tua kalian ini Katolik semua atau ya perkawinannya sudah Katolik ya, sehingga lebih mudah mengkaderkan anaknya atau membimbing anaknya sebenarnya. Ya. Makanya biasanya orang tua itu lebih banyak menitipkan anak-anaknya di sekolah Katolik supaya kalian mendapatkan pembinaan iman Katolik itu yang secara komprehensif, sinergis, dan konsisten. Nah, jadi keinginan orang tua kalian menjadi orang-orang Katolik yang ya berdaya guna atau menciptakan diri kalian menjadi orang Katolik yang memiliki disiplin yang tinggi. Boleh dipindahkan ke laptop yang lain, mungkin tidak bisa gitu. Filenya dibuka aja di PowerPoint tadi. Baik. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi sudah dijelaskan oleh penyelenggara itu dengan berapi-api. Ya. Jadi kalian ini tidak lagi harus ya menjadi generasi muda yang menunggu wait and see. Padahal kalian adalah generasi milenial, generasi yang menggenggam dunia dalam satu ya jempol kalian ya kan. Pakai jempol sekarang tuh udah
kalian menguasai dunia misalnya. Ya kan? Kalian sudah tahu segala macam persoalan yang ada di Pontianak, di Kalimantan Barat ya. Mungkin kalian lebih update berita ketimbang kami yang generasi-generasi kalian ini kan generasi kan bukan lagi generasi Z, generasi Alpha mungkin ya. Kalau kami kan masih mungkin generasi X atau generasi Y, generasi Z ya kan. Kebetulan saya transisi dari generasi baby boomer ke generasi milenial. Itu kan dimulai dari X, Y, Z, Alpha, Beta ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus ya, saya bersyukur bisa memandang kalian ini karena memang kalau saya dulu bertugas di Kabupaten Bengkayang, ini adalah kerjaan saya sehari-hari. Dari sekolah ke sekolah memberikan pendampingan, penyuluhan, kaderisasi untuk orang muda. Bahkan saya setiap tahun itu ya, dari mulai tahun 2015, 16 itu ya. Sebenarnya dari tahun 2012 ya. Dari 1 tahun itu saya punya program andalan yang namanya latihan kepemimpinan. Nah, itu saya undang semua sekolah yang ada di Kabupaten Bengkayang untuk mengikuti yang namanya kegiatan kaderisasi itu. Kegiatannya 5 hari 4 malam, bermalam di satu sekolah. Ya, di situ kita membina yang namanya mental spiritual orang-orang muda itu ya. Sampai angkatan kelima, lalu saya pindah ke Kota Pontianak. Nah, saya minta mereka melanjutkan. Apakah dilanjutkan? Semoga mereka bisa melanjutkan. Ya. Jadi saya sudah berbiasa bermalam di sekolah gitu ya. Buat spring bed sendiri, atau spring bed dah. Ya, saya tidur di bangku-bangku ya. Enggak tahulah di sini apakah bisa enggak tidur di sekolah ya. Bahkan sekolahnya katanya berhantu, ya mana ada hantunya ya kan. Hantunya itu ya mungkin hanya ketakutan kita kan ya. Jadi kegiatan-kegiatannya luar biasa. Artinya itu sudah memang ibaratnya mendarah daging ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Yakobus Julian Elis, biasa dipanggil Ian atau banyak yang memanggil saya Pak Ian ya. Kemudian saya sudah berkeluarga ya. Istri saya Rini Olivia ya, anak saya ya, mungkin di sini ada dari SMP Suster, kelas berapa? Kelas 9 ya. Nah, anak saya kelas 9 juga, namanya Christophorus Arturo Julian Elis ya, Arthur. Mungkin yang pernah itu anak saya tuh. Ya kan? Semenjak pandemi badannya menjadi besar, melar, enggak tahu karena cepat makan mungkin ya. Rencananya dia mau masuk SMA Petrus rencananya. Ya, sudah dirayu-rayu. Ya, enggak tahu kalian yang dari suster mau masuk kemana, mungkin ke Bruder atau kemana ya. Kemudian yang nomor 2 itu ya, dia di suster juga ya. Jadi anak saya dari yang pertama, kedua, ketiga nih di persekolahan Katolik semuanya. Dulu TK-nya ya si Arthur itu ada yang dari Maria Joseph ya. Ada, ini berarti kawannya dari mulai PG kali ya. PG ya, tidak masuk dari PG, TKA. Dari PG, jadi si Arthur tuh saya masukkan dari PG, TKA, TKB di Maria Joseph, ya. Lalu, ya, kemudian, ya di SD Suster, dia milih sendiri SD Suster ya. Saya pun nggak tahu juga. Habis itu SMP Suster. Begitu juga dengan adiknya si Cia yang kelas 7 itu ya, Brigita Leticia Julian Elis, nah itu dia. Ya. Di sini nggak ada yang kelas 7 ya, kelas 9 semua ya. Kemudian kalau adiknya yang nomor 3 karena masih kecil, Enjo ya, Spiridion Lorenzo Julian Elis itu di TK Santa Maria ya, Ratu Rosari ya, di Jeruju. Itu ada PG, TKA, TKB. Nanti tidak tahu mau SD di mana ya. Baik, saudara-saudari yang terkasih, ini kesempatan yang langka khusus kita di Kota Pontianak ini, karena tadi sudah dijelaskan bahwa program ini adalah program dari Bimas Katolik, dan puji Tuhan SMK Santa Maria, Bu Ana tadi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya kalau Bu Ana mau egois, ini bisa kegiatannya hanya untuk anak-anak SMK Santa Maria saja. Tetapi karena Bu Ana ingin mengundang para generasi milenial ini untuk melihat SMK Santa Maria, baik dari sekolah-sekolah lainnya, diundanglah kalian ya. Jadi ada 10 kepala sekolah yang merespon ya, bahkan ada yang dari ujung, dari utara ya, utara ke SMK Santa Maria ini ya.
Ya puji Tuhan, ada yang juga dari Kuburaya kan, dari SMA 4 ya. Ya, SMA 4 Sungai Raya ya. Oh, bayangkan. Itu kepala sekolahnya meminta. Ya, jadi jauh-jauh datang ke sini ini tujuannya satu. Ya. Jadi materi hari ini berguna untuk masa sekarang dan masa depan Anda. Ya, tadi ya Ketua Yayasan Pak Kadir tadi sudah sampaikan ya bahwa ya kalian harus ya dilahirkan dan dibaptis menjadi Katolik dan nanti meninggal secara Katolik yang baik dan benar. Tadi kan sudah dijelaskan ada 2 orang hebat di dunia ini, tapi perkawinannya ya akhirnya berpisah, padahal apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, mengapa harus sedini mungkin disampaikan kepada kalian? Ya, itulah dia. Ya. Media zaman sekarang itu mempengaruhi pertumbuhan kalian. Ya. Bahkan ada yang pacaran melalui media. Ya, enggak kenal bisa putus. Gara-gara Covid kemarin itu. Ya kan? Gara-gara main game lalu pacaran lalu putus, enggak tahu masalahnya apa. Jadi enggak kenal orang bisa pacaran. Dan kita ironis waktu itu kejadian di utara, di Pontianak Utara, Batu Layang. Anak ini kenal dengan generasinya, ya. Lalu tiba-tiba ya dia bunuh diri, padahal pacaran melalui Facebook, kenal orang pun enggak. Hanya lihat mukanya yang cantik bisa diedit-edit. Sekarang TikTok itu ngedit kalian ya. Semuanya cantik ya, heran juga kita. Semuanya mulus gitu ya. Ya kan? Padahal sebenarnya aslinya ya itu tadi. Ya. Setahun lebih atau 2 tahun ini kalian ya bahkan ada yang generasi daring ya. Kalau yang generasi kelas 9 di Suster itu kan sempat ya offline ya, tatap muka. Tapi ada yang adik kelasnya itu 2 tahun ini baru inilah ya. Ada yang lulus daring, lulus online maksudnya ya. Ya kan? Lulus online. Ya. Nah, 2 tahun ini ada yang tidak kenal kawannya, satu kelas itu. Nah, sekarang kalian puji Tuhan, semoga pandemi ini cepat berangsur-angsur pulih, kalian bisa mengenal kawan-kawannya dan melihat betapa cantiknya perempuan dan betapa gantengnya laki-laki kan begitu. Kalau hanya melihat melalui media online, ya kan? Lalu yang kalian habiskan ya, itu tadi seperti anak Pak penyelenggara tadi kan, atasnya seragam sekolah, bawahnya enggak seragam sekolah kan gitu. Nah, itu terjadi juga. Ya. Bangunnya harus dibangunkan, ya kan susah sekarang. Kalau sekolah-sekolah Katolik itu kan suster lah contohnya, itu harus masuk jam 6.45. Enggak tahu SMK Santa Maria masuk jam berapa? Normalnya jam 7. 7.30 enggak, maksudnya untuk waktu belum pandemi. Oh. Siapa yang kelas ini? Waktu itu masuknya karena siang jadi jam 1. Jam 1 kan? Jadi SMK kan siang ya? Dulu. Kalau udah pandemi ini udah berbeda ya. Lalu yang sekolah-sekolah lain kan masuknya kan pasti jam 7. Ya. Saya tahunya karena hanya SMP Suster yang menerapkan jam 6.45. Jam 6.45 udah. Kalau dikunci terlambat ya dianggap alpa lalu di perpustakaan kan masih berlaku ya. Ya Suster ya. Yang kelas 9 dulu waktu masuk SD Suster ya. SD Suster, SMP Suster ya begitu. Dikunci, lalu dia masuk boleh tapi di perpustakaan. Itu untuk disiplin begitu ya. Belajar sih sama aja. Ya sama, belajar tuh sama, di mana-mana sekolah tuh sama, tapi yang kalian pentingkan itu adalah disiplinnya, karena nanti disiplin itulah menciptakan orang tidak munafik ya. Bawah ya. Baik. Nah, materi saya adalah latihan rohani bagi generasi muda Katolik. Latihan rohani bagi generasi muda Katolik. Nah, saya mau bertanya di sini, yang rajin ikut misa harian sebelum pandemi siapa? Coba ada enggak di sini? Setiap hari ya ikut misa harian di Paroki Stella Maris ya. Wah, puji Tuhan. Nah, setelah pandemi apa yang dilakukan? Pastilah ikut misa harian online. Nah, ada satu orang ya, 2 tadi saya lihat yang rajin misa harian ya. Itu paroki mana? MRPD. MRPD itu kadang pagi, kadang sore kan? Ya sore.
Nah, yang ini tadi Stella Maris ya? Stella Maris, berarti jam 5:30 ya. Nah, kalau paroki kami jam 5. Misa harian paling awal itu ya paroki Bunda Maria Jeruju. Ada yang dari paroki Bunda Maria Jeruju di sini? Oh, ada. Jo, ini dari SMA mana? Hah? Oh, YKIA. LKIA itu di mana? Oh. Enggak pernah ikut misa harian ya kamu ya? Seumur-umur enggak pernah kan? Enggak tahu kalau misa harian di Bunda Maria Jeruju jam 5 pagi, enggak tahu ya? Oh, pernah? Pernah ikut? Oh, pernah. Oh, puji Tuhan lah kalau pernah. Setiap hari dulunya? Oh, puji Tuhan. Kemarin itu kapan kemarin ya? Perasaan saya kemarin masih pandemi. Sebelumnya kali ya? Oh ya. Kayaknya mukanya saya kenal kan begitu. Ya. Nah, jadi yang lain ini enggak pernah ikut misa harian ya? Bayangkan. Bagaimana kita mau melatih rohani kita kalau kita tidak ikut misa? Roti dari surga, tubuh dan darah Kristus itu hanya kita bisa santap itu dalam misa. Terutama misa hari Minggu itu misa hari raya, ya. Kan 5 perintah gereja kan, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Nah, itu harus hafal tuh ya. Itu kelas 4 SD. Saya ingat dulu seorang kawan saya, dia beragama Kristen Protestan, nanya kepada saya, syukur saya hafal karena saya penyuluh. Pak Ian katanya, apa 5 perintah gereja tuh? Kan mereka enggak ada. Yang ada hanya di gereja Katolik. Oh, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Oh, begitu ya Pak. Oh. Yang kedua Pak, masih rupanya kan anaknya enggak tahu. Dia udah cari literatur di mana-mana, internet dia cari. Enggak ada tuh. Ya. Kalau enggak percaya silakan cari di internet. Enggak ada 5 perintah gereja itu. Percaya enggak? Nanti kalian buka, enggak ada. Kalau ada berarti ada yang memasukkannya. Buruk. Semoga mudah-mudahan ya kalian bisa memasukkannya nanti. Ya. 5 perintah gereja. Yang kedua itu kan hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari yang diwajibkan dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang kan. Yang ketiga, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Yang keempat, akuilah dosa-dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah itu kewajiban menerima sakramen tobat minimal 1 tahun sekali minimal. Ya, kita bisa harus menerima sakramen tobat itu kan sebenarnya masa prapaskah dan masa advent. Tapi gereja menargetkan minimal. Yang ketiga tadi paling susah orang Katolik lakukan. Bagaimana mau latihan rohani? Ya kan? Apa? Jangan makan daging pada hari pantang. Ini udah tahu. Hari pantang itu kan Rabu Abu. Wajib itu kan dan Jumat Agung bagi anak yang berusia 13 tahun ke atas. Pantang. Puasa kan bagi yang sudah 18 tahun ke atas, ya kan? Dan ya itu mudah kan sebenarnya melaksanakannya, tapi latihan rohani kita susah. Lalu tidak makan daging pada hari Jumat, ya kan? Nah, pantang dan puasa wajib itu hari Rabu Abu dan Jumat Agung, 2 hari aja sebenarnya. Kalau ingin melaksanakan 40 hari silahkan. Nanti disisihkan dananya untuk dana solidaritas. Misalnya uang jajanmu 10.000, karena kamu berpantang dan berpuasa, ya makannya di rumah saja, pulang kan? Kan berpantang itu tidak makan daging. Nanya lagi, makan daging ikan boleh enggak? Ya boleh lah. Nanya lagi kan? Lalu dijelaskan, makan daging tidak boleh makan daging yang berkaki 4. Nah, kalau misalnya kakinya patah 1, ada aja orang Katolik ini mau cari dispensasi, ya enggak? Ya kan? Kemudian yang kelima, sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah ini banyak orang Katolik sudah lupa. Setiap minggu kita merayakan peristiwa Paskah di mana Yesus berkorban untuk diri kita dan kita wajib merayakannya. Kita datang ke gereja berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Yesus. Makanya kita diberikan tubuh dan darahnya, ya. Kan? Tubuh dan darahnya, ya. Kan begitu. Kita kan jawab kan, kalau imam mengatakan, ya, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Kita menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja,
maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, amin. Ya, sakramen itu tubuh dan darah. Ya, mungkin ada yang ikut kegiatan misa khusus, ya tiba-tiba ada anggurnya juga, ya tapi itu sudah cukup lama lah. Sesudah pandemi ini kayaknya belum dilaksanakan lagi karena itu beresiko. Ya, nah itu. Bayangkan latihan rohani yang diberikan oleh gereja Katolik itu sudah luar biasa. Itu latihan rohani. Latihan rohani. Nah, nanti latihan rohani, doa di sini dilaksanakan enggak doa malaikat atau doa angelus jam 6. Sekolah-sekolah Katolik kan harus melaksanakan tuh jam 6, jam 12 berdiri, udah itu nanti jam 6 sore. Itu pun sulit dilaksanakan di rumah. Gengsi lah, apalah. Kalau yang download e-Katolik tuh langsung bunyi tuh. Ini punya aplikasi e-Katolik enggak nih? Coba yang punya aplikasi e-Katolik, coba angkat tangan. Ya, coba angkat tangan. Saya mau lihat dulu, mau survei dulu berapa dari 33 anak. Hanya yang panitia juga. Maksudnya yang peserta dulu. Coba berapa orang yang punya aplikasi e-Katolik? 1 2 3 4, minta ampun. Yang lainnya gamenya Counter Strike atau apa namanya sekarang game yang PUBG itu ya. Itu yang diadakan. Aduh. Bayangkan isinya game semua. PUBG, apa game yang lagi ngetren sekarang? Free Fire, apa itu? Dulu sih Counter Strike ya, zaman-zaman dulu kan. Itu zaman saya pernah ada kuliah gara-gara main Ghost Recon ya. Mungkin enggak tahu ya. Ghost Recon yang versi pertama itu mainnya di desktop. Ada Ghost Recon 1, 2 itu yang paling akhirnya saya hentikan. Karena saya bisa tak tidur 24 jam main itu. Saya enggak mau game yang online, bahaya. Kalau online itu bisa tidur di warnet nanti. Zaman kami dulu, warnet itu enggak tahu akses lalu tiba-tiba muncul gambar porno, video porno. Karena dulu warnet itu nyajikan itu, makanya orang suka senang ke warnet. Saya bingung apa warnet dulu penuh. Rupanya bukan orang main game, ya kan? Rupanya yang disajikan itu pernah dirazia. Makanya anak-anak dulu tidak diperbolehkan ya. Jadi zaman saya dulu itu mulai warnet itu, kalau zaman SMA saya belum ada warnet. Dulu komputernya itu 386 kali. Warnanya hijau, mainnya tahu, low blow. Main game pakai disket, disketnya masukkan. Mungkin enggak ada kali lab di sini ya. Lab media harusnya ada. Nah, itu komputer zaman dulu, Pak. Masih saya simpan. Mas, ada main game tuh pakai underDOS. DOS-nya 6.22 atau 5.0. Bunyi tut. Itu zaman kami dulu. Zaman saya waktu di SMA 5, ada 10 komputer berebutan. Ratusan anak berebutan, yang pandai aja yang menguasai itu. Main game tinju, low blow namanya. Itu ada berapa disket masukkan, tebal disketnya. Disket zaman dulu, besar, bukan disket yang kecil. Pernah lihat ya? Saya masih nyimpan tuh. Ya. Nah, itu zaman kami dulu itu, ya. Sekarang kalian nyaman. Ya. Beli handphone sudah tersedia semuanya, tinggal download di Play Store, download. Bahkan game-game lama itu di recycle misalnya, ya. Nah, kami dulu tuh dingdong itu udah dianggap paling canggih ya, main misalnya Street Fighter, ya kan? Ya itu, lama-lama berkembang lah, main macam-macam. Nggak ada game online dulu tuh, ya. Jadi mulai berkembang game yang model yang kayak Empire Earth ya. Nah, itu saya senang dulu Empire Earth. Apa lagi itu, ya. Tapi saya sukanya offline dulu. Itu nggak ada gunanya akhirnya. Ujung-ujungnya membawa kesia-siaan. Kalau sekarang nih kan enak, ya. Kalian bisa dapat duit, bahkan ada jadi olahragawan ya. Kalau kalian misalnya, ya, ini anak-anak Untan nih atau anak-anak Pontianak nih jago nih main apa namanya, ya. Bahkan kemarin dapat emas ya di Prapon, ya, main game itu. Nah, itulah ya generasi kalian nih. Tapi lucunya kalian gaptek iman. Itu tadi yang download e-Katolik itu hanya 4 orang. Itu pun dipakai karena ya ada tugas dari gurunya. Mungkin mau nyalin apa kan gitu. Betul ya? Downloadnya itu kan. Nah, mulai sekarang coba download e-Katolik itu di handphone kalian. Aktifkan alarm angelusnya di situ. Di situ ada doa-doa pokok yang diajarkan luar biasa tuh. Itu untuk menjawab tantangan iman.
Jangan sampai kita gaptek iman ya. Baik ya. Nah, kita lihat dulu di situ ya. Saya jelaskan dulu yang pertama, itu pengertiannya dari nanti ya. Pertama, hasil berlatih. Kalian rajin latihan game kan? Bayangkan latihan game itu kalian menguras tenaga 24 jam. Tahap lah yang kalian pencet tuh. Saya pun enggak bingung juga apa yang dipencet kalian itu ya. Sampai dibuatlah joysticknya ya kan, dibuat masuk ya. Akhirnya sampai ada yang mengalami gangguan jiwa. Ya, kita lihat gangguan jiwa sampai begini-begini dia. Sampai ada yang buta. Efek dari tadi main game dah habis-habis. Ya kan? Asik-asik terus kan, apalagi kalau dia online. Ya kan, belum lagi tambah maki-makinya tuh. Wah. Anjir katanya. Ya kan dirubah-rubah nih. Wah, pokoknya macam-macam lah bahasa kalian nih. Ya kan? Pokoknya aneh-aneh lah bahasanya tuh, makiannya kan. Teriak-teriak di situ kan. Teriak dengan siapa kan? Nah, ini kelakuan-kelakuan generasi kalian tuh begitu. Bahasanya aneh-aneh. Semuanya matanya stone. Stone-nya bukan minum teler seperti generasi dulu ya. Karena udah kecapean tadi main game, ya. Bahkan kalau misalnya dia tidak main game dianggap tidak gaul kan? Sekarang kan tidak main game dianggap tidak gaul kan? Loh, dianggap gaptek kan? Masa game ini tidak tahu, game ini tidak tahu. Coba saya tanya di generasi ini nih. Ya hampir sama lah generasi ini kan kelas 3, zaman kami kelas 3 ya, kelas 9, kelas 10, 11, 12 ya. Yang tidak main game, coba angkat tangan yang tidak main game. Nah, pasti, wah, sana tidak main game ya? Ini anak zaman kapan tuh yang sana yang di ujung? Yang di ujung 2 orang. Kalau perempuan wajar. Ini yang 2 orang nih, benar tidak main game? Ini sekolah mana nih? Petrus. Oh, berarti kalian, wah ini kontrolnya kuat nih dari orang tua nih. Sama sekali tidak pernah main game. Jadi yang kalian lakukan di handphone apa? Rumus matematika. Oh enggak juga. Atau bukan, kami tidak mau main game Pak, ya kan? Kami mainnya jadi YouTuber, TikToker kan gitu. Ya kan? YouTuber bukan? Enggak juga. Atau memang sudah di-cut sama orang tua kali ya? Oh, memang tidak mau main. Karena memang awalnya tidak tahu main. Tidak pernah main tidak gitu? Pernah main tidak? Masa tidak pernah main? Oh, udah insaf dia. Insaf. Ya, hasil berlatih. Jadi latihan rohani itu sama seperti kita latihan game. Hasil berlatih ya. Kalau kalian latihan basket, ini kan sekarang setahun lebih pandemi ini mau main basket di mana kan tidak boleh. Dulu masih ada kan main basket, futsal. Nah, sekarang udah mulailah futsal nih kan. Bagus tuh. Di gereja kami tuh anak-anak sekaminya main bola, main futsal. Lama-lama yang mengumpulkan duit, pergi ke lapangan futsal. Ya, main pingpong. Ya, sekarang kan susah nih. Tahun lebih ini kan banyak yang udah enggak mampu ketangkasan olahraga. Main basket enggak, latihan berenang enggak, mau apa kan? Latihan bela diri enggak. Nah, hasil berlatih. Kemudian dia merupakan pelatihan. Kalian sekarang sudah mendapatkan pelatihan di media, di handphone. Pelatihan apa? Macam-macam. Mohon maaf, pelatihan untuk buat anak pun ada di handphone tuh. Ini kan generasi ini kan bukan lagi terpapar game, terpapar pornografi. Ya. Kalau saya survei di tempat ini, berapa yang tidak melihat pornografi? Coba angkat tangan. Yang seumur-umur tidak pernah melihat pornografi di handphone. Oh, ada di ujung. Oh, panitia. Oh, puji Tuhan, masih bebas dari pornografi. Yang lainnya lihat pornografi dari SMP dah mulai itu. Apa yang dilihat? Mulai nyari-nyari kan. Makanya situsnya sampai Google hilangkan. Kata Google itu dihilangkan, tidak dapat. Google tidak ada. Tapi masih ada bisa masuk di Twitter. Wah, Twitter sih gampang. Twitter tuh aneh. Karena memang tidak diblok dia, tidak bisa diblok karena dia tuh ya. Nah, bahkan pengguna di dunia 88%, 68 ya kemarin faktanya, itu terpapar pornografi dan itu yang paling laris. Game tuh itu sebenarnya masih di bawah pornografi. Ya. Itu hasil survei terakhir. Apalagi zaman pandemi ini, waduh. Bersiliuran lah kan. Mau yang gaya apapun keluar di situ. Nah, kita jujur lah ya. Makanya harus ngaku dosa.
Ya, Bapak, ini pengakuan dosa saya yang kesekian kali. Dosa saya adalah berbuat cabul. Ya, berbuat cabul kan, nonton film porno. Kan ada 10 perintah Allah. Nonton film porno itu berbuat cabul, merusak mata, dan lama-lama masturbasi, onani, karena dipraktekkan di situ. Ya, di sini yang sudah perempuan, kita langsung to the point ya. Saya tidak mau menutup-nutupi. Ini pasti punya, ya. Kalau disuruh kawin pasti mengandung dia. Karena sudah menstruasi, betul? Yang menstruasi, yang laki-laki ya umur 14-15 sudah mimpi basah. Apalagi diajarkan pornografi, ya udah tahulah. Udah terpapar. Game saja itu pemainnya wah dibuat seksi-seksi kan, sampai ditangkap kemarin kan oleh cybercrime. Karena misalnya dia kalah, dia buka bajunya. Lama-lama bugil dia kalah. Nah ini masif sekali. Maka itu pelatihan kalian itu sekarang di media. Repotnya itu untuk membendung ya, pelatihannya itu. Kekerasan apapun kalian tahu di media kan? Ya. Sampai nginjak anak ya kan. Wah. Kalian TikTok tuh udah jadi sasaran lah kalau enggak buka TikTok. Kalau doa rosario 30 menit, ngantuknya minta ampun, tapi buka TikTok 2-3 jam. Lewat kan. 2 menit tapi bisa sampai berjam-jam kan? Lihat tingkah pola orang tuh kan, gayanya sih oke. Lagunya tuh kan ada lagu Jepang dengan lagu apa tuh yang selalu jadi TikTok trend sekarang, trending topik itu kan, dengan lagu yang agak seram-seram yang gini. Ya itulah dia. Sampai anak saya pun hafal tuh dah, yang TK tuh, yang dari Jepang. Itu seakan-akan ada yang mengatur kalian. Berikutnya yang ketiga, pendidikan untuk memperoleh kemahiran dan kecakapan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, generasi kalian adalah generasi yang mahir dan cakap menggunakan media. Ya, tidak bisa baca seperti anak saya kan, bisa dia main game, bisa dia buka TikTok, bisa dia buka YouTube. Sekarang ada voice recorder kan, voice mengenal itu kan. Buka misalnya Ultraman, dia bilang, buka Ultraman. Hebat ya, kecanggihan sekarang kan, di YouTube keluar kan. Tapi anehnya, kalian untuk belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jerman, tidak mau. Sekarang kalian tidak perlu kursus ya. Mau belajar bahasa Inggris, seperti keponakan saya itu, dia pakai, ya pertama dia ikut komunitas, lama-lama dia accent British. Accent British itu kan susah. Kita bahasa Inggris kan bahasa Inggris accent Indonesia, ya kan? Accent ngapak-ngapak lah bahasanya kan. Tapi dia accent British karena dia ikut komunitas itu, ngomong ya anak-anaknya. Ada yang mendapatkan pendidikan dan untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan memang di media. Belajar bahasa Jerman, bahasa Rusia, apa susahnya kan? Kita tidak perlu takut sekarang pergi kemana-mana kan? Kalau kita pun tidak tahu bahasa pun kita suruh Google yang ngomong nih, ya kan? Ya pergi ke Amerika kalau tidak tahu bahasa Inggris ya ngomong bahasa Indonesia, nanti ditranslate oleh Google, ya kan? Mau ke sini, ngomong, oh ya gitu ya kan? Sekarang itu luar biasa, kita tak perlu tidak takut belajar kemana-mana karena kita sudah difasilitasi. Keempat, berlatih. Nah, ya. Nah itulah latihan. Itu dia. Kalau lihat di KBBI itulah dia pengertian latihan. Jadi apapun yang terjadi, seorang juara dunia seperti misalnya siapa pembalap MotoGP yang paling kalian kenal kan, Marquez. Itu kan latihan kan. Ada sesi bebas 1, sesi bebas 2, sesi bebas 3. Valentino Rossi kan. Kurang apa dia tahu tikungan tuh? Latihan, hasil berlatih, pelatihan. Nah, latihan rohani pun juga seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian jarang latihan rohani, misalnya jarang doa Bapa Kami. Saya tanya, tadi doa Bapa Kami enggak ketika bangun tidur? Enggak kan? Yang pasti dicari HP. Percaya atau tidak ya? Kalau bisa disurvei, nanti kalau misalnya ada kegiatan 30 anak, ada HP di situ. Yang doa mungkin 1 orang ya kali. Yang lainnya HP dulu kan. Percaya atau tidak ya? Ya kalian tahulah. Jawab sendiri. Betul enggak? Dan HP itu sampai di samping kalian kan.
bahkan bisa menangisnya. Mungkin kalau orang tuanya meninggal tidak menangis gitu, karena tidak ada HP, mungkin teriak-teriak kali, mukul-mukul pintu, melempar ya. Saya udah perhatikan ya. Saking anehnya HP dilempar, marah misalnya, rusak, baru minta lagi dengan mamanya, kan lucu gitu. Ya kan? Jengkel, disuruh jangan main game, dilempar HP, habis itu baru dia termenung, tidak bisa ngapa-ngapa. Aneh kan anak sekarang. Habis itu baru dia minjam HP adiknya dan sebagainya. Baik, itu dia ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya supaya ya. Nah, sekarang artinya roh. Tadi kan udah disampaikan ya. Roh itu spirit kan? Tadi udah disinggung oleh Pak penyelenggara ya. Nah, itulah rohani, artinya roh. Jadi udah bisa ditangkap ya. Jadi yang dilatih itu adalah roh. Roh itu harus dilatih. Sama seperti kalian bermain game, kalau roh itu tidak dilatih, roh kalian akan menjadi kerdil. Tahu kerdil? Rohnya. Badannya besar, tapi ya disuruh doa Bapa Kami takut. Disuruh ya doa Rosario takut. Takut, tapi kalau main game lancar. Ya, dan sebagainya. Kita lanjut. Ya. Baik, nah ini dia pengertian latihan rohani. Ya, silakan. Nanti saya berikan ke panitia bisa WA kan enak, enggak perlu fotokopi zaman sekarang. WA kasih sebarkan, ya kan? Kalau yang bermakna simpan, yang enggak bermakna ya simpan ya di HP, ya kan? Ya, saya begitu. Ya. Saya enggak pernah keluar dari grup karena grup itu walaupun tidak menguntungkan kita, pasti ada informasi yang menguntungkan suatu saat. Minimal kita tahu kawan kita, kan? Kalau kita keluar dari grup, enggak tahu nomornya, letih kita cari. Sekarang enak nih, tidak perlu nanya nomor orang, kita gabung di grup, dapatlah nomor kawan kita kan. Apalagi kalau misalnya yang kita taksir kan, ya kan, dapat dari mana nomor nih katanya kan. Kita gabung di grup kan gitu. Baik, latihan rohani. Latihan rohani itu bahasa Latinnya adalah exercita spiritualia. Adalah hasil berlatih atau pelatihan atau pendidikan untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan atau berlatih bersama roh dengan cara latihan-latihan meditasi atau kontemplasi, doa dan mental melalui dinamika sesuai aturan, peraturan dan ketetapan seturut ajaran Yesus Kristus dalam gereja Katolik. Nah itu. Ya. Jadi kalau kalian ingin latihan rohani ya seperti itu. Ajaran Yesus Kristus dalam gereja Katolik. Kok harus dalam gereja Katolik, Pak? Iya jelas. Gereja Katolik adalah gereja yang didasarkan atas para rasul dan para murid. Kepalanya Yesus Kristus, makanya disebut gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jelas ya? Jadi jangan lagi kalian misalnya tidak paham mengapa ya kita ini ya harus membuat tanda salib, ya kan? Kan kemarin ada TikTok yang mengatakan ada rosario yang dibuat itu rosario katanya untuk iblis katanya kan? Itu kan waktu itu meresahkan sekali ya. 4 kali ya, mungkin di kantor entek oleh guru agamanya. Ada satu guru agama dari SMP berapa itu meminta itu di take down. Mana bisa kita take down itu? Kita tidak tahu. Saya lihat itu sih hanya menjelaskan saja isinya. Hati-hati dengan rosario itu katanya kan. Ya kita kan tidak tahu juga rosario itu siapa yang ciptakan, siapa yang buat, ya kan? Gambar-gambar rohani made in China. Saya dulu beli gambar rohani, saya lihat made in China. Rosario made in China. Mereka apakah Katolik? Ya tidak, itulah ekonomi tadi. Orang suka beli benda rohani seperti itu kan adalah orang-orang Katolik kan. Makanya made in China kan. Sampai nanti anak ditanya, Tuhan itu made in China katanya. Karena semuanya made in China kan. Lihat pulpen yang kalian buat itu. Jarang made in Indonesia. Ya. Semuanya produknya dari mana? Ya negara-negara yang menguasai kan. Sampai baterai handphone itu, coba kalian lihat. Made in China kan. Jarang gitu made in Indonesia. Ya. Handphone. Baik, selanjutnya kaderisasi. Nah, kita masuk di situ. Hari ini kalian dikaderkan 1 hari, rekoleksi 1 hari ini cukup tidak? Bagi orang yang memang merasa cukup, dia pasti cukup. Tapi orang yang tidak merasa cukup, dia akan mencari terus. Tetapi ingat, pencarian itu jelas karena dibimbing oleh Roh Kudus. Maka kaderisasi itu ya adalah suatu proses memilih, membentuk, membina, mendampingi, melaksanakan proses pembinaan iman agar bertumbuh dan berubah secara terus-menerus dan konsisten
dengan metode ajaran Yesus Kristus dalam gereja Katolik. Itu ada kata adalah ya. Nah itu. Kemudian inputnya adalah orang-orang yang dipilih untuk mengikuti proses. Nah ini kalian. Kalian ini adalah orang yang terpilih, ya kan? Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku ya tanpa melalui aku, dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya kan? Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut. Kan begitu kan? Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kaderisasi yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam gereja Katolik. Cinta kasih. Ya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Gandum dan ilalang itu akan ya dipanen dan dipisah. Gandum masuk ke dalam lumbung, ilalang akan dibakar. Maka ada orang baik dan ada orang jahat. Ya, Tuhan memberikan matahari yang sama bagi yang baik dan bagi yang jahat. Memberikan hujan yang sama bagi yang baik dan bagi yang jahat. Ya. Mengapa penting kaderisasi untuk kalian? Karena kalian adalah, istilah kerennya itu sebenarnya, ya kita jarang mendengar istilah itu. Kaderisasi ini sebenarnya istilah yang top marko top. Sebenarnya namanya pemuridan. Tahu pemuridan? Dimuridkan gitu. Kita ini kan murid-murid Kristus. Ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah. Wah, ini gimana nih? Udah krisma semua kan? Woi. Ya. Atau udah sambut baru semua kan? Wah. Kemudian yang kedua, kita menjadi murid-murid Yesus lah kalau kita dibaptis. Ketiga, kita menjadi kenisah Roh Kudus. Yang keempat, kita menjadi ciptaan baru. Dan yang kelima, kita memperoleh karunia keselamatan. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah, jadi kalau orang Katolik lalu dia tidak beriman Katolik lagi, ya kan, dia menghujat Roh Kudus. Berdosa kepada Bapa dan Anak, dosamu diampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Nah, itulah kaderisasi yang diberikan Kristus. Apa kata Yesus kalau ingin menjadi kader Kristus? Ya, juallah hartamu, ikutilah aku, ya kan? Lalu pikullah salibmu atau panggullah salibmu. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya, dan barang siapa yang kehilangan nyawanya bukan karena aku, dia tidak akan mendapatkannya. Nah, itu kaderisasi. Berikutnya, input adalah orang-orang yang dipilih untuk mengikuti proses. Nah, sekarang kalian mengikuti proses ini selama 1 hari penuh. Semoga kalian bisa mentraining itu kepada kawan-kawan kalian. Pak, tidak sanggup Pak, tidak bisa. Oh, bisa. Ada tidak di sini sering mengirimkan satu ayat Injil kepada kawannya atau di grup? Atau mengucapkan salam? Kalau Pak penyelenggara kan tadi ngasihkan renungan. Kalau saya selalu mengucapkan salam. Salam itu apa? Artinya salam. Hosana itu artinya apa? Juru selamat. Haleluya itu artinya apa? Ini kan puji Tuhan. Kalau bahasa Arabnya alhamdulillah. Saya biasa borong, salam, haleluya, puji Tuhan. Kapan mau jawabnya, kata kawan saya kan? Saya tambah tadi salam kasih. Kalau kita baca surat Rasul Paulus itu kan kasih karunia Yesus Kristus, damai dan sejahtera, ya kan? Kita disatukan ini kan karena kasih. Proses adalah pelatihan-pelatihan yang diberikan berdasarkan kemampuan input. Nah, berarti kalian adalah orang yang dipilih oleh guru-guru atau kepala sekolah yang memiliki kemampuan untuk mampu mendengarkan. Ini kan mampu mendengarkan nih. Mudah-mudahan nanti ketemu, ya kan, 5 tahun lagi berjodoh kan begitu, atau 10 tahun lagi kawin kan begitu. Saya kan tidak tahu di ruangan ini disatukan oleh Allah, ya enggak? Saya pun tidak tahu dulu kalau istri saya yang sekarang ini adalah itu gitu, ya kan? Karena ada kegiatan seperti ini, ya udah. Kalau kita tidak pernah berjumpa, berkumpul, hanya lihatnya di Facebook, wah, ya kan? Di Facebook tuh cantiknya poles-poles, ya kan? Gantengnya ya dibuat-buat. Kalau ini kan, maka tadi Pak
penyelenggara tuh minta dibuka dulu lah maskernya, siapa tahu kenal, ya kan? Awalnya kenal kan, lama-lama kan suka, lama-lama kan bisa dua, bisa pacaran atau bersahabat, ya kan? Kan begitu kan? Nah, lama-lama memilih dari kawan menjadi kawin kan? Ya kawin, kawinnya harus gereja Katolik kan begitu ya? Dan harus setia sampai seumur hidup. Tadi itu pesan dari Pak Kadir itu kan, beliau kan sudah hidup 60 tahun. Jangan milih lalu pisah gara-gara ya belacan. Tahu belacan? Belahan cinta yang hilang. Ya, ini jangan terlalu ini ya. Berikutnya umpan balik, potensi integrasi dan diferensiasi adalah mengulang proses ya. Itu ada salah berdasarkan potensi kesatuan dan keunikan. Ya. Jadi kita ini diulang-ulang terus. Kaderisasi yang diberikan Yesus Kristus itu diulang-ulang dalam setiap misa. Makanya kita harus menerima sakramen Ekaristi itu setiap minggu. Bahkan kalau bisa setiap hari. Karena Yesus mengulang-ulang peristiwa itu supaya kita terus diproses oleh Allah dan terus kita dikaderkan oleh Allah untuk menyalurkan berkat bagi sesama. Begitu Pak. Mengapa kita harus berdoa? Udah sepatas dan selayaknya. Orang jahat pun berdoa. Ya kan? Tidak mungkin kamu minta telur, bapamu di surga kasih kalajengking. Bapamu yang jahat ya bisa memberikan roti kepada anaknya, ya kan? Jadi ini kaderisasi yang perlu diulang-ulang. Selanjutnya, output adalah orang-orang yang telah selesai dikaderkan. Jadi ketika kita dikaderkan, kita sudah selesai. Tetapi ingat, selesainya itu artinya kita menyampaikan harus mengikuti visi dan misi. Nah, nanti kita lihat. Berikutnya outcome adalah orang-orang yang siap mengkaderisasi dan kembali membuat kaderisasi di segala bidang. Nah ini OSIS, ya kan jadi panitia. Nah ini mengkaderkan, ya. Nah ini kakak kelasnya dikaderkan, kan kakak kelasnya kan dulu mengkaderkan kan. Walaupun dulu, sekarang kan mosnya enggak berbeda dengan zaman dulu. Kalau kami dulu kuliah ospek gila 1 tahun tuh, itu bukan lagi mos, push up, guling batang. Ya, saya di Fakultas Teknik dulunya di Universitas Tanjung Pura. Ya. Lanjut, ya. Ini dinamika kaderisasinya. Nah ini yang akan kalian lakukan seumur hidup kalian nanti. Ya, kalian jadi guru, kalian jadi perawat, kalian jadi dokter. Ini kan cita-citanya kan pasti tinggi-tinggi. Di sini di SMK ini kan ada 3 jurusan ya. Kalian menjadi bos media, ya kan? Bahkan ada podcast kan. Kalau kalian bisa buat grup ini, jadi kalian bisa hidup dari YouTuber kalian tuh. Cuman ini anak Katolik ini kurang bersatu. Apalagi YouTube Katolik. YouTube saya aja udah 4 tahun ya, segitu-segitu ya subscribernya. Karena ya jelaskan tentang iman Katolik. Ya 288 orang ya. Saya sih enggak lihat pengikutnya karena memang itu sudah keniscayaan. Kalau kalian punya kaderisasi yang kuat, hari ini kalian buat angkatan namanya misalnya angkatan Santa Maria kan, kalian di Santa Maria, ya kan? Angkatan pertama Santa Maria dibuat tuh 1000 ya kan? Lalu kalian buat tentang kegiatan rohani apa, mengulas satu ya Injil itu, atau kalian tidak susah, ambil ya satu Injil itu kalian buat ya 30 detik, short kan, TikTok, bisa kalah orang yang itu kan. Ini kita kurang bersatu gitu. Kalian suka yang tontonan-tontonan yang ini ya. Anggap ya di sini nih, kalau kalian nih dikasih modal, sekarang nih modalnya kan hanya subscribe ya, enggak bayar tuh kan, kita subscribe kawan kita kan untuk sampai 1000, betul ya? Kayak akun dia kan, kita dukung akun dia, kan sama kamu satu akun. Kalau 1000 orang kan jadilah kamu usaha YouTuber, tinggal kamu laksanakan, betul nggak? Sesuai dengan kemampuan kalian tadi itu. Kalian buatlah, ya, misalnya cara bermain game yang baik. Wah, ya kan? Sekarang itu orang buat film kartun gampang di YouTube, tinggal ambil ya video GTA ya dimanipulasi kan, jadilah dia tuh. Itu yang anak saya suka tonton. Apa uniknya? Ya kan? Aneh, dia buat penyimpangan perilaku. Misalnya Ultraman nih dibuatnya. Apalagi Upin Ipin dijadikan Ultraman kan aneh.
Mainstreamnya Upin Ipin, tapi bisa jadi inilah hebatnya media, memanipulasi. Anak SMK tuh harusnya bisa begitu ya. Harusnya punya YouTube semua. Ya kan? Itu aja udah bisa buat kalian nanti modal kan? Cuap-cuap aja kalian ngomong. Nah, ini banyak tidak disadari oleh anak-anak Katolik sehingga kita kurang bersatu kan? Malah kita dukung YouTube yang dari luar pula. Kalau kita dukung kan tidak perlu kita, ya kalau memang kita tidak like pun ya kita jadi subscribe-nya lah kan gitu. Toh tidak merugikan kita kan? Mana merugikan kita? Emangnya memenuhi memori kita kan tidak. Ketimbang kita lihat video di WA, bagus ya di YouTube saja. Nah ini dinamika kaderisasi berulang sehingga menghasilkan yang namanya kekuatan. Nah kita lanjut. Nah menghasilkan pemimpin. Jadi kaderisasi yang berulang itu akan menghasilkan pemimpin. Apa itu pemimpin? Orang yang mengorganisir kelompok, komunitas, organisasi, badan, lembaga, negara untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan melalui visi dan misi yang ditetapkan. Nah, jadi ya Bu Ana tadi punya keinginan kalian ini menjadi pemimpin yang berulang-ulang, ya. Misalnya kalian disuruh jadi ketua RT, masa takut? Ketua RT. Presiden pun nanti kalau mau buat KTP pengantar dari RT. Saya lihat di kelurahan saya tuh, ketua RT-nya tuh itu doktor. Ya. Ketua RT, ketua RW itu adalah satuan unit pimpinan terendah, tapi dia memiliki vitalitas yang tinggi kan gitu. Jadi ketua OSIS itu hanya sekali seumur hidup. Mana mungkin kalian mau jadi ketua OSIS lagi ngulang dari, ya enggak ada ya, jadi ketua OSIS di SMK Santa Maria mau ngulang lagi kan enggak mungkin. Ya kan? Jadi alot ya, bahkan ketua OSIS itu kalau di Jakarta di SMA favorit itu jadi sesuatu yang ini. Dia buat pensi dulu, kalau pensinya hebat sampai pernah pensi itu bisa mendatangkan artis Amerika, saking kuat modal bapaknya tadi demi untuk menjadi ketua OSIS. Seumur hidup bro. Sis, ini jadi ketua OSIS, kamu lah, aduh. Jadi ketua kelas tuh sekali seumur hidup ya, mana bisa terulang lagi? Ada gak yang udah masuk SMA, SMK mau ulang lagi? Kan gak mau. Jadi kadang kalian disuruh jadi pemimpin ini kayak gak siap. Padahal semua orang itu tidak bisa jadi pemimpin kalau tidak dilatih tadi. Ya, nah ini dia. Baik kita lihat. Saya singgung sedikit-sedikit karena memang pendalaman materinya nanti mudah-mudahan ada follow up-nya dari sekolah kalian masing-masing dan mengundang saya untuk menjelaskan itu. Nah, tergantung OSIS-nya lah. Ya. Nah, visi itu adalah pandangan ke depan yang akan dicapai. Jadi kalau orang punya visian dia pandangan ke depan untuk dicapai. Saya mau jadi profesor. Oh, enggak mungkin anak SMK jadi profesor. Nyepelein ini kan. Padahal kita SMK ini punya kemampuan keterampilan kan. Misalnya menemukan, apakah penemu dari Facebook tuh dulu dia tuh malas kuliah tapi dia cari tuh. Saya mau jadi bos nanti tuh. Facebook, WA, dibelinya WA. Kan WhatsApp dibeli. Ya. Kalau kalian bisa nemukan medsos yang gampang, pastilah kalian dibeli orang kan. Anak SMK nih kompak misalnya, atau seluruh anak Katolik nih kompak gunakan medsos kalian tuh, misalnya namanya apalah gitu kan, misalnya apa gitu misalnya kan, itu idenya apa gitu kan, kan dari kalian nih, pakai aplikasi apa nih kan gitu, bisa ngirim. Ya ada satu temuan anak Indonesia tuh nemukan itu dia sekarang diperkerjakan di mana ya, saya lupa, di Microsoft atau di Apple. Dia bisa membuat video itu bukan megabyte, sampai kecil sekali dia, tapi tidak pecah. Itu penemuannya, itu lagi mau dipatenkan, dia tidak mau ngasihnya. Ya, tidak salah dia mau jual patennya. Jadi gini, kalau kita ngirim WA, kalau kita video di WA kan tidak bisa tuh. Tali Telegram kan bisa kan? Sekarang Telegram kalau orang mau buat yang berat ya. Nah, Telegram itu kan tidak mau dia. Karena apa? WA itu dibatasi Facebook sengaja. Mengkerdilkan WA supaya Facebook yang watch itu yang naik gitu, Pak. Dia kan mau ngelawan YouTube misalnya. Ya kan? YouTube pun mau ngelawan TikTok, pakai short dia kan? Ada ya. Ya pakai short kan yang detik-detik itu. Karena TikTok
lagi naik. Tapi ada yang lagi my video lah, apalah, kasih duit kan, supaya kalian gunakan. Ini memang perang media. Kalau kalian bisa buat media namanya apa? Bisa ngirim video, bisa misalnya. Sekarang ini kan yang ada tuh kan kombinasi, misalnya kita bisa buka dari aplikasi. Kan harus pakai Google dulu. Belum ada yang bisa ciptakan aplikasi medsos tuh bisa medsos, bisa buka langsung kode misalnya web. Kan enggak ada kan? Kita harus ke Google dulu buka web kan? Nah, itu kalau bisa ditemukan kodenya, itu kalian akan menemukan satu sistem, dia bisa ngirim, bisa terima video yang misalnya ya 10 GB dalam 10 menit, kan belum ada. Tapi itu dimungkinkan dulu, Pak. Gara-gara internet ini. Itu pandangan kita. Ya. Ini misalnya dari SMK Reformasi ini kayaknya perawat ya. Ini kamu keperawatan ya? Farmasi kan? Kan belum ada yang bisa mengkombinasikan obat misalnya. Obat sakit kepala itu bisa untuk obat luka misalnya. Ya kan pasti dia bingung. Tapi kan itu diracik. Kalau di Republik Rakyat Cina tuh enggak ada masalah. Dia obat sakit kepala, dia satu obat bisa untuk obat luka. Itu kan pernah Abotil namanya. Tahu Abotil? Dulu diiklankan. Dia untuk obat sariawan, untuk obat juga wasir. Bayangkan obat sariawan, obat wasir, obat bau mulut, kemudian obat luka. Itu udah ditemukan, cuman belum tren. Satu obat untuk bermacam-macam. Kan sekarang enggak perlu banyak benar obat kan. Capek ya mikirkan farmasinya enggak. Itu kan orang farmasi itu kan sebenarnya hanya menjual merek obat kan. Ini kan. Atau kalian menemukan obat Covid dari misalnya daun getah. Dulu Bajaka ditemukan anak SMK ya. Ujung-ujungnya di encoding ini diambil. Jadi kalau kalian menemukan sesuatu, formulanya tuh yang harus disembunyikan. Kalau enggak kalian rugi lah. Betul enggak? Yang main game kan? Saya ingat dulu almarhum abang ipar saya itu, dia jual senjata, dia kan main game terus. Jual senjatanya enggak salah 5 juta ke orang Bandung. Transaksi, duit cash. Orang Bandungnya datang minta. Karena udah ketularan main game kan, senjata itu susah. Mainnya harus bertahun-tahun baru dapat senjata itu. Itu kan yang membuat kalian manja main game tuh. Ditantang terus kan? Ada senjata baru lah, senjata ini. Kalau enggak salah lah. Saya kan tidak penggemar game lagi. Nah kalau saya penggemar game pandai-pandai enggak kerja gitu. Nah, sekarang misi. Ya, misi. Cara mencapai visi supaya dapat terlaksana. Kalau mau jadi profesor enggak sekolah ya agak susah. Boleh jadi profesor tak sekolah, bisa. Yang penting kalian menemukan sesuatu, tapi itu pun harus disahkan oleh lembaga pendidikan. Jadi yang kurang dari kalian sekarang ini, generasi Katolik ini, adalah inovasi tadi yang disampaikan tadi itu. Inovasi. Ini SMK ini ada berapa jurusan? Ada akuntansi kan? Ada akuntansi, ada pemasaran kan? Sekarang kan pemasaran pakai e-commerce. E-commerce sudah ketinggalan. Sekarang pakai buka lapak, apalagi itu macam-macam kan. Kalian buat misalnya bejual misalnya. Pakai buka lapak. Misalnya kalian buat nih anak SMK, bejual misalnya kan. Kan enggak ada e-commerce yang punya media punya kita. Padahal kalian bisa buat tim kan, tim kerja, teamwork. Untuk mencapai misi itu, masa kalian enggak? Itu kalau kalian misalnya bisa buat itu program bejual, ini saya kasih ide, tadi program apa kan. Namanya kan aneh-anehnya enggak masalah kan. Kita kan enggak tahu, YouTube. Kan enggak tahu tiba-tiba ada YouTube. Namanya kan aneh, WhatsApp. Aneh namanya. Pak Cebok kalau kita Indonesia. Pak Cebok ya kan. WA itu bahasa orang Dayak, itu kan mama A. WA Pak Cebok ya kan. Jadi jangan salahkan orang tua kalau bilang itu kalian pakai Pak Cebok gitu ya. Pak Cebok kan muka kan. Jadi ide itu kalian simpan, kalian capai. Kalau ingin misalnya kalian nanti mau menjadi orang sukses, ya cara mau mencapai visi supaya dapat terlaksana ya seperti itu. Begitu juga masalah ya kalian sukses dalam kehidupan rohani itu adalah kalau kita sudah tinggal di dalam kerahimah Allah untuk selama-lamanya, itu sukses.
Sukses di dunia itu sia-sia, tapi memang harus dicapai gitu Pak, supaya untuk mensejahterakan banyak orang. Ya. Baik, nah sekarang menjadi pemimpin. Nah ini. Jadi saya kasih menjadi pemimpin tuh harus dengan kata kunci lomba. Kalian harus berlomba, kata Santo Paulus. Aku melatih tanganku untuk memukul, untuk bertinju. Aku melatih kakiku untuk berlari, bukan untuk mahkota yang panah, tetapi untuk mahkota yang mulia, untuk bersama kasih Kristus Yesus gitu. Jadi lomba sekarang, tidak ada kalian tidak berlomba sekarang ini, detik demi detik gitu Pak. Kalau ada pelatihan seperti ini ikuti, biarpun mata sudah mengantuk, ya kan? Bosan nih ceramah terus kan? Ya memang harus diceramahi sekarang, karena kalian kan udah bosan, nonton bosan. Ya kan? Betul enggak? Udah bosan kalian. Ketemu rupanya dulu pikir enak kalau lewat layar lihat orang kan, enggak enak kan rasanya. Lebih enak rupanya tatap muka kan. Dulu orang bilang bosan tatap muka Bu. Ya udah jalan-jalan. Bosan Bu jalan-jalan. Nah, sekarang enggak jalan-jalan, nah, bosan juga. Jadi manusia tuh enggak ada yang puas-puasnya. Jadi menjadi pemimpin itu harus lomba. Yang pertama adalah latihan. Tidak bisa seorang pemimpin itu tidak latihan. Ya. Latihan. Kemudian yang kedua organisatoris. Ikutlah organisasi OSIS. Ikutlah organisasi Sekami. Ikutlah organisasi Putra-Putri Altar. Ikutlah sekolah minggu, tapi kan kalian tidak lagi sekolah minggu. Ikutlah OMK, ya enggak? Ini di gereja tidak dikenal, ikut OMK tidak mau. OMK pemabuk. Dulu memang banyak image-nya ya. Ya memang yang masuk OMK ini adalah orang yang tidak ada kerjaan kali. Justru orang yang bertobat sebenarnya. Dan ya, itu. Berikutnya menjadi pemimpin itu harus mandiri. Masa ngerjakan itu guru lesnya? Aduh. Nilai sekarang ini tidak murni. Ya. Kalau enggak kawannya yang ngerjakan, ya udahlah kalian nanti ngaku dosa lah. Bapak, ya kan dosa saya adalah ngepek. Lalu ya ulangan saya dikerjakan oleh ibu guru saya, nilai sih A, ya kan. Ini kan hampir rata-rata kalian ngepek. Ini masalahnya nih, plagiat terjadi. 1 tahun lebih nih. Nah, kita enggak bisa pungkiri ya. Karena yang mau dapat nilai ini orang tua. Bangga, oh anak saya kimia 100. Tapi tidak ada les agama tuh. Untuk apa les agama katanya? Retret 200 mahal. Tapi kalau les bahasa Inggris 1 juta sebulan murah. Tidak percaya silakan lah. Terjadi itu yang namanya orang tua tuh memaksakan kehendak. Tapi untuk rohani berapa biaya retret? 300.000. Wah mahal nih. Kita nih kan lagi terdampak pandemi, banyak protesnya. Sekali misalnya, mohon maaf misalnya, les fisika berapa? 1 juta. Wah, enggak apa-apa. Ini saya support nak. Jangan-jangan Alkitab pun enggak punya kali dibelikan orang tua. HP 3 juta lebih, 4 juta, 5 juta, 6 juta, sampai 11 juta mungkin mampu beli. Ya, Alkitab 150.000 enggak dibelikan tuh anaknya. Ya enggak bisa. Itulah mandiri tadi. Atau Mada Bakti pun enggak ada kali. Rosario pun jangan-jangan di kamarnya enggak ada salib kali. Ini ya, mandiri ya. Berikutnya menjadi pemimpin itu harus beriman. Beriman. Ingat, 3 hal ini dilakukan orang-orang tidak beragama ya, latihan, organisatoris, mandiri. Lihat RRC, bisa maju. Tidak perlu. 3 hal itu saja dilakukan. Latihan, organisatoris, mandiri. Betul tidak? Latihan. Misalnya dia buat motor, latihan terus. Tapi ingat, bagi kita seorang Katolik harus yang keempatnya beriman. Beriman. Salah ya. Betul ya? Kawan-kawan yang terkasih yang di belakang tuh yang tidak main dari Petrus ya kan? Dari mana tuh? Yang di ujung, ya kan? Beriman. Jadi kalau kita tidak beriman, kacau kita. Ya. Kita ciptakanlah virus yang aneh nanti. Ingat tahun 2050 tuh diprediksikan suhu naik kan. Coba kita ciptakan. Ya kan? Sekarang kan ada AC mini sebenarnya. AC ini kan sebenarnya udah enggak lagi, di Jepang udah ditinggalkan.
Di Israel itu diciptakan satu alat, entah bagaimana bisa menghasilkan air. Makanya Ethiopia tidak kekeringan lagi, ya kan? Alat itu tidak mau dijual, hanya mau di Ethiopia aja dikasih. Ya, karena Ethiopia itu pernah ada punya sejarah dengan bangsa Israel katanya. Nah, kita tidak ada alat tuh. Misalnya satu alat kecil bisa dingin begini, itu kan belum. Ya. Berikutnya aktivis, nah itu dia. Menjadi pemimpin itu ya ini, kalau tidak aktif masa mau jadi ketua OSIS? Siapa itu? Kelas anaknya 10 tidak pernah jadi panitia, tiba-tiba mencalonkan ketua OSIS, ya tidak mungkin lah dipilih orang kan. Jadi ketua kelas pun tidak mau jadi ketua OSIS, ya kan? Betul ya, pastilah punya track record lah dia, ya kan? Dia di pensi mungkin dia terkenal penyanyi, oh kita pilih lah ketua OSIS kita penyanyi biar pensi kita kan. Pensi ini kan dulu kan jadi tren nih pensi ini, akhirnya hilang pensi, ya. Baik, sekarang belajar menjadi pemimpin. Tadi ya, lomba tadi ya. Jadi saya kasih kata kuncinya nih. Nanti kalian terapkan dalam kehidupan pasti. Nah, sekarang belajar menjadi pemimpin itu yang pertama orientasi dulu. Orientasi. Sekarang kalian datang ke SMK, oh begini ya. Mungkin ada yang tidak pernah nginjakkan seumur umur di persekolahan Santo Petrus ini. Ya, ada yang tidak pernah nginjakkan kaki di SMK Santa Maria ini, coba. Yang baru pertama kali datang di SMK Santa Maria. Oh, kan bayangkan kalau tidak ada kegiatan ini, wah, jangan-jangan anak SMP Suster tuh tertarik masuk SMK Santa Maria nih nanti. Wah, bagus sekolah di sini Pak, Bu. Ya kan? Ya, dia ada podcastnya tuh, ya kan? Nah, orientasi itu artinya kita mempelajari sekeliling kita. Nah, ini bagian dari promosi SMK Santa Maria juga nih. Ya. Berikutnya adalah refleksi. Refleksi itu bukan pijat refleksi. Refleksi itu merenung setelah kita berorientasi. Nanti yang SMP mau kuliah mana, yang SMA atau SMK selesai ini mau kuliah di mana. Ya. Jangan pilihan sekolah itu dipilih oleh orang tua, kakek atau bapaknya. Jangan dipaksa, pilih sendirilah. Udah besar. Oh, nanti sekolah di sini ya, Nak. Ya kan, kalau Anda tidak senang kan Anda sudah keliling-keliling. Oh, enaknya sekolah di sini, mau sekolah sini aja Pak. Nah, misalnya. Atau misalnya kalian pergi dulu ke Untan, pergi ke Widya Dharma. Ya kan? Merenunglah. Masa ngambil ekonomi pergi ke Jawa padahal jurusannya ada di Pontianak. Alang-alang pergi ke Jepang ya ngambil ekonomi kan? Di sana, tinggal di sana, atau pergi ke Zimbabwe ya. Zimbabwe jangan lihat. Ada pastor kami itu dari Jeruju tinggal di Zambia sana ya. Nah, kalianlah sekarang yang berangkat ke sana jadi misionaris. Berikutnya aktivitas. Itu kurang ya, ya. Belajar menjadi pemimpin itu harus aktif, punya aktivitas. Masa pemimpin tidak punya aktivitas? Misalnya kalian menemukan cara memberi pakan ikan tuh langsung besar dalam seminggu. Nah, itu belum pernah tuh. Lihat ikan ya, melihara ikan ya takut, melihara ikan selomang ya tidak pernah. Makanya ya belajarlah tadi. Ya betul ya. Berikutnya nasionalis. Sebenarnya clue-nya orang ya, nasionalis. Nah, kata nasionalis ini sebenarnya kita harus moderat. Moderat tuh kita tidak fanatik, kita tidak radikal ya. Kita menerima perbedaan untuk kesatuan. Ya, karena kita ini tinggal di daerah yang plural, majemuk. Berikutnya ada gerakan. Nah, gerakan. Masa menjadi pemimpin itu bergerak pun enggak, ya? Ayo kawan-kawan kita rapat, dia tidak datang rapat. Ayo kawan-kawan kita kerja kelompok, dia enggak. Ya zaman sekarang kan bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet ya kan. Pramuka aja pakai Zoom. Bingung saya pramuka apa pakai Zoom gitu. Tapi ya itulah era kalian nih. Lanjutnya belajar jadi pemimpin itu ya. Itu tadi clue-nya orang ya. Nah, ini mudah. Clue-nya. Mampu. Ya. Ini ada yang mampu ya. Enggak mampu dia dengar saya ya. Udah mau bobok dia. Karena ya
Banyak di antara anak-anak sekarang ini udah jam sekarang bobo dia. Tadi dia absen, habis itu dia ngerjakan soal, itu bobo. Karena apa tadi? Malam begadang, ngecek HP, ya kan? Ya, entah apalah yang diceknya tuh ya. Berikutnya universal. Ya. Gereja Katolik itu kan satu kudus Katolik. Katolik itu kan universal untuk semua orang. Berikutnya demokratis. Nah itu, jadi pemimpin harus demokratis, bukan otoriter. Kawan-kawan dikumpulkan dulu, ya kan, nanti buat usaha kan ya rapat dulu. Harus 5B lah. Kalau kita punya usaha sebagai orang Katolik, yang pertama kita harus berdoa, berkat dulu, ya kan. Udah itu kita berkomunikasi, berdiskusi, lalu bersukacita, lalu berbahagia. Kalau kalian pacaran, ini kan udah pacaran semuanya. Pertama kalian lakukan berdoa kan. Ya Bapa di surga, berilah saya pacar, ya kan, yang seiman. Oh, itu kan doa kalian sekarang kan. Habis itu kalian harus berkomunikasi. Kalau pacaran tidak pernah berkomunikasi, WA tak mau, apa tak mau, ya putuskan lah. Nah itu berdiskusi kan. Orang pacaran tuh mungkin kalian banyak pacaran tuh diskusi lah. Malah kata sayang, ya kan? Makan tuh cinta bera lope pula ya kan? Habis itu bersukacita. Kalau pacarannya sedih, bagus, putuskanlah. Masa pacaran ya udah buat nangis, apalagi kawin nanti. Pacaran sudah pukul-pukulan kan kemarin tadi ya. Gara-gara pacaran ya kan, dianiaya, diperkosa, bahkan dibunuh. Kacau. Hati-hati. Berikutnya harus berbahagia dong. Ya kan? Nah, itulah sama demokratis. Berikutnya belajar menjadi pemimpin itu harus aktual, up to date lah. Masa jadi pemimpin tuh yang kuno ya. Caranya kuno, mari kita rapat. Udah zaman pandemi rapat ya kan, suruh datang ke rumah ya udah kuno kan. Ya pakai cara yang cepat lah. Nah, berikutnya ya, masih banyak tipsnya nih. Yang pertama, belajar menjadi pemimpin itu harus konsisten. Itu clue-nya Katolik. Konsisten. Jadi kalau orang tidak konsisten, lihat yang tadi disampaikan oleh Pak Kadir itu kan, masa dia kawin Katolik lalu dia cerai pula? Tidak konsisten berarti. Berikutnya aman. Jadi pemimpin itu harus aman. Anggota-anggotanya aman, bukan mengancam. Misal jadi ketua OSIS, kalau kamu tidak pilih saya, siap-siap ada ya bullying kayak gitu kan dilarang. Kamu tidak pilih, awas ya, uang jajanmu. Wah, kalau kamu pilih saya, aman di sekolah. Ada kan ada ya ancaman gitu ya. Kalau kamu tidak pilih saya, motormu kempes setiap hari. Gila, main ancaman nih. Kalau jadi pemimpin tidak aman, tidak bisa kan. Jadi ketua RT malah banyak kemalingan, wah bagaimana? Jadi direktur di perusahaan itu, anak buahnya ditindas, ya kan? Gajinya dipotong, ya tidak aman lah. Berikutnya menjadi pemimpin itu harus tegar, jangan merajuk pendek tongkeng, baru jadi ketua OSIS ada berhenti ya lah. Ya kan, pendek tongkeng bahasa sini, ya pendek tongkeng. Di grup pendek tongkeng keluar ada, pendek tongkeng itu namanya. Merajuk, orang pendek tongkeng merajuk itu tidak bisa jadi pemimpin. Sikit-sikit dia manas, keluar dari grup, dimasukkan, ngapa keluar lagi, masukkan keluar lagi. Berikutnya belajar menjadi pemimpin itu harus olah diri. Olah diri itu harus ya, kita mengolah diri kita. Kita belajar terus menerus. Tahu belajar apa? Macam-macam. Belajar ilmu pengetahuan kita, belajar bahasa asing, belajar media, belajar berelasi, belajar menciptakan modal kapital. Selanjutnya lincah. Jadi pemimpin itu harus lincah. Masa jadi pemimpin tuh jalannya aja, yuk kita rapat, mikirnya lama tuh lalit lagi, ya kan? Nantilah tunggu mamak saya izinkan. Ya udahlah, kalau jadi pilih ketua OSIS kayak gitu, mamaknya pula yang rapat. Lalu inspiratif, lalu jadi inspirasi. Ya, ini saya mau katakan, ada yang sekolah negeri kan, takut pula mencalonkan diri jadi ketua OSIS. Oh, mentang-mentang mana mungkin saya jadi ketua OSIS, Pak, kita sedikit. Nah ini, kalau kalian sudah belajar ini, tidak akan ada orang tidak ini, ya nyalonkanlah diri, ya kan? Kemudian kreatif, udah inspiratif harus kreatif, jangan inspirasi aja. Mari kita ciptakan
koperasi, tapi tidak ada kreatifnya di koperasi itu jual apa misalnya. Enggak. Ya, anak-anak SMK pemasaran ini kan harus jualan kan? Harus jualan. Ada inspirasi, ada jualan gitu. Nah, ini dia. Jadi selama kalian hidup, yang kalian harus lakukan itu ada 9 pilar. Kalau kita novena itu kan 9 kali berturut-turut novena. Jadi saya menggunakan 9 pilar. Yang pertama adalah persaudaraan. Ciptakanlah terus persaudaraan, bukan permusuhan. Tadi kan silaturahmi kata Bu Ana nih. Nah ini kita ciptakan persaudaraan, satu saudara. Masa kita satu saudara ada akur? Mau tawuran seperti di Jakarta, bangga ya di TikTok tuh. Dia bangga, waduh. Ya kan sekarang kan lagi ngetren kan? Ya, lagi ngetren tuh. Jadi apa-apa TikTok tuh cerita yang sekolah yang di Jakarta dengan di Tangerang tuh kan? Nah, kemudian komunitas. Ada persaudaraan, ada komunitas. Memang mirip, tapi komunitas itu yaitu ya. Kita harus dalam satu komunitas. Ya. Berikutnya manusiawi. Ya, kalau kita tidak manusiawi bahaya, kita tidak menjunjung hak asasi manusia. Mohon maaf misalnya, kalau kita pacaran kita tidak manusiawi itu, misalnya kita cium pacar kita, itu tidak manusiawi sebenarnya, melanggar hak asasi manusia. Masa sih Pak? Iya dong. Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu semua milik Allah. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Bapa di surga. Masa sih Pak tidak boleh ciuman? Ya memang tidak bisa dong. Itu bukan milikmu, itu kan milik bapak mamanya kan. Tidak manusiawi lah. Ya, akibat tidak manusiawi apa yang terjadi? Pemerkosaan, pernikahan dini, kehamilan dan sebagainya. Ya perempuan bisa hamil. Berarti kan kita tidak manusiawi. Ini usia bukan untuk kawin, untuk belajar, untuk kuliah, masa lalu bunting. Kan tidak manusiawi dong itu. Nah, sebagai laki-laki harus manusiawi. Laki-laki tak bisa hamil ya. Belum ada penelitian laki-laki bisa hamil. Perempuan bisa hamil, makanya kalau pacarmu tuh minta yang sudah keterlaluan ya bagus putuskan. Enggak Pak, saya benar-benar cinta. Bu, cinta itu melahirkan 3 hal, tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Kalau dia sudah minta sesuatu yang di luar tanggung jawab dia, berarti dia tidak cinta. Itu mudah bagi perempuan untuk mematahkan cinta laki-laki. Oh bohong kamu nih, masa mau minta ciuman? Enggak, ini membuktikan cinta sejati. Tidak ada sejati kayak gitu, itulah rayuan iblis. Ada 3 oknum yang membuat kamu itu bahaya jatuh dalam dosa. Yang pertama dunia. Akibat jarang ikut kegiatan rohani kan dunia kan. Nonton mempengaruhi. Oh zaman gini tidak dicium, tidak dipeluk, tidak bisa. Yang kedua adalah iblis. Nah itu pasti oknum yang bermain. Senang dia menggoda. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu ada dalam diri kalian. Ya kan? Dah ciuman ya tidak apa-apa bang. Nanti Tuhan ngampuni. Hanya ciuman doang. Lama-lama pelukan lah kata hawa nafsu kita tuh kan. Kan iblis kan tepuk tangannya. Ayo. Ya kan? Apalagi dunia, nanya kawannya kan. Aku udah biasa gitu. Ya kan? Masa kau jadi laki-laki tidak berani nyium pacar. Ini ada si setan nih. Setannya rupa manusia mempengaruhi kawannya karena dia sudah ya begitu. Kalau orang udah jatuh kan mudah. Berikutnya loyal putra putri. Kita ini adalah laki-laki dan perempuan, putra putri Allah. Ya. Laki-laki akan bersatu dengan istrinya dan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya untuk menjadi satu daging kan. Kalau kalian dipanggil untuk membentuk keluarga. Tapi belumlah sekarang, belum matang. Tunggu profesor doktor dulu lah. Ya enggak? Masa umur tamat SMK langsung kawin? Aduh, ya kan? Ya cita-cita lah. Ya, minimal S1 lah, ya enggak? Itu kerja. Bisa menghidupi. Laki-laki dan perempuan boleh bekerja ya. Berikutnya loyalis. Loyalis itu artinya kita memang harus loyal, setia. Ya, setia. Berikutnya relawan, ya. Bukan rela berkorban saja, tapi relawan. Jadi kalau kita mau menjadi kader dan pemimpin Katolik yang baik itu dia harus menjadi relawan. Ya. Hari ini kalian rela untuk mewakili kawan-kawan kalian setiap sekolah untuk siap ngantuk
satu hari ini. Ya kan, gerak pun sulit-sulit ya. Dulu bisa pegang-pegang. Ini kan standarnya tetap protokol kesehatan. Ya kan? Dulu enak kita menari-nari lah, ya kan? Kalau ini kan kita hindari. Bernyanyi pun dibatasi supaya air tidak muncrat kemana-mana gitu. Berikutnya adalah beriman, tetap kata beriman itu. Ya. Selanjutnya karya. Nah, karya. Lihat orang-orang Katolik yang sudah mengkaderkan dirinya bagus. Ini SMK Santa Maria, SMA SMP Santo Petrus, SD Karya Yosef, SMP Suster, SMP Bruder, SMA Paulus. Itu kan karya. Jadi karya kalian nanti apa begitu? Ya kan? Berikutnya menjadi orang Katolik tadi, Katolik. Nah, kata Katolik ini universal, cinta kasih. Nah, ini spiritnya yang harus kalian jadikan sebagai seorang pemimpin, seorang yang memiliki latihan rohani yang terus-menerus. Ya. Satu saudara. Siapa yang menyatukan kita? Yesus Kristus. Maka kita satu saudara dalam Kristus Yesus. Ya. Kita tidak lagi menyebut kamu hamba tetapi saudara. Berikutnya satu komunitas. Kita ini adalah satu komunitas Katolik yang harus menciptakan ya, inovasi-inovasi yang baru untuk kawan-kawan kita. Nah, diharapkan nanti kalian setelah ini ada satu komunitas, buat WA group ya, di situ kalian bersama-sama. Bisa jadi kalian diskusi grup ya kan, bagaimana nih ya kan kita menciptakan kepedulian pelajar Katolik untuk menghadapi bahaya radikalisme, bahaya narkoba, bahaya hoax, bahaya pornografi. Oh itu ya. Kemudian bahaya laten korupsi. Ya, sekarang kan udahlah nembak Jaksim tuh, oh kan, udah hendak lulus 3, ya yang banyak kan, kita sudah mulai korupsi tuh, ya kan, nyogok deh, ya enggak, udahlah ya kan, payah benar nih masa udah 3 kali tes tak lulus kau nih, habiskan waktu biaya, ya, akhirnya nyopoi 450-500 katanya itu kan baru hoax, kita tidak tahu kebenarannya ya. Mudah-mudahan di sini enggak gitu. Berikutnya adalah ya, manusia yang dikuduskan Kristus. Kita adalah manusia yang dikuduskan Kristus. Jadi yang bisa menguduskan kita hanyalah Kristus Yesus. Jadi makanya untuk itu kita latihan rohani itu terus-menerus. Ya, itu sudah sepatas dan selayaknya. Berikutnya kita adalah putra putri Allah. Ingat itu, kita bisa menyebut Allah itu Bapa. Agama apa yang bisa menyebut Allah itu Bapa? Ya, agama Kristen. Ya kan? Kristen itu Katolik sudah pasti Kristen. Kristen belum tentu Katolik. Jelas ya? Kita kan tidak perlu lagi. Agamamu apa? Katolik ya. Katolik ya pasti Kristen. Kristen belum tentu Katolik. Bisa Pantekosta, Protestan, Advent, Baptis dan sebagainya. Bisa Koptik dan kita Katolik udah pasti orang Kristen. Jadi namanya agamanya Katolik ya, tapi pasti kita orang Kristen, orang Kristiani, pengikut Kristus, pengikut jalan Tuhan. Tahu enggak? Kristen itu disebut di Antioquia. Sebenarnya kita adalah pengikut jalan Tuhan. Makanya kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa, karena kita adalah putra putri Allah, diangkat Kristus menjadi saudara Kristus. Maka kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Lalu kita takut pula. Oh, Allah orang Kristen tuh beranak katanya. Ya kan? Kalian kan sekarang udah terkontaminasi media nih. Wah, bahaya nih kita mengikuti ajaran Katolik nih, sesat nih katanya nih. Masa kita mengikuti ajaran Paus? Tidak ada, Paus itu adalah penerus Kristus, wakil Kristus di dunia. Ya. Ada hoax banyak beredar kan? Makanya kalian sebagai generasi muda cerdas. Ya. Berikutnya adalah yang loyal. Nah, tadi itu sudah 9 pilar, tapi spiritnya adalah yang loyal. Loyal terhadap siapa? Loyal terhadap Kristus Yesus. Ya. Apa kata Yesus? Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Jadi tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Ingat perintah Allah yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah pada Tuhan dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Masa gara-gara si rambut panjang dan si rambut pendek lalu meninggalkan Kristus? Nah ini jangan ya. Kamu akan menyesal selama-lamanya, forever. Di dunia sih oke lah ya. Nanti di pengadilan
Kamu yang akan mengadili dirimu sendiri di depan Kristus. Barang siapa yang tidak mengakui diriku di depan orang, ya tidak akan diakui di depan Bapa. Habislah kamu, selesai. Ya, lanjut. Ya, rela berkorban. Kata berkorban itu adalah kita harus sudah sepantas dan selayaknya berbuat baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Artinya sebagai orang Kristen, orang Katolik, ya sudah sepantas dan selayaknya kita berbuat kebaikan. Kalau kejahatan itu berasal dari si iblis, ya ingat. Jadi sebagai orang Katolik itu kita jangan lalu bilang, apa banjir itu cobaan dari Allah. Tidak. Itu adalah memang dunia ini rapuh. Kita tinggal di dunia yang rapuh. Yang pasti longsor, yang pasti ada gempa bumi, yang pasti banjir. Karena apa? Kehidupan di muka bumi ini rapuh. Semuanya sia-sia dan akan ada batasnya. Makanya untuk itu kita harus selalu menyandarkan diri kepada Kristus Yesus. Berikutnya demi iman semangatnya. Jadi Anda nanti ini bertahan karena demi iman akan Yesus Kristus dalam gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Jadi jangan gara-gara sejantung hati atau nanti gara-gara ingin mau kawin dua, pindah iman, atau ingin misalnya jadi direktur, jadi presiden lalu pindah iman. Iman kalian itu harus kuat, ya, sekokoh batu karang. Berikutnya adalah dalam karya. Jadi kita tidak hanya omong doang. Ya, kita di sekolah buang sampah yang baik, ya kan? Di tong sampah, betul kan? Kencing disirami. Anak-anak ini kalau yang laki-laki main semprotnya tuh. Saya sering survei di. Kalau yang punya perempuan harum, kalau laki-laki memang lah. Nyemprotnya bukan nyemprot di tempatnya, nyemprot di dinding itu mana lah. Ingat 5 menit itu langsung jadi pesing. Karena ada keramik, ada semen, jadi pesing dia. Sebenarnya air kencingmu tidak pesing. Pernah minum air kencing sendiri untuk pengobatan? Saya berani ngomong karena saya pernah minum air kencing sendiri untuk pengobatan. Air kencing yang pertama itu kan obat, bisa menyembuhkan ya. Tidak pesing dia. Kalau kita minum banyak makan daging, itu dia memang agak kelap. Banyak makan sayur agak manis. Ya. Jadi air kencingmu tuh ya yang laki-laki nih, bahkan ada yang degil di tempat tong airnya tuh. Makanya kan dipisah WC laki-laki dan WC perempuan ya. Kalau yang merokok ketahuan, pasti berbui-bui dan bau dia. Ya kan? Nah, itu. Jadi karya kita tuh di sekolah jangan coret-coret ya, vandalisme ya. Mau tulis misalnya, saya cinta Ana misalnya kan. Wah, Bu Ana, ini bahaya nih. Siapa nih? Rupanya anak kawannya misalnya. Ya kan? Bayangkan tuh coret-coret tuh, habislah ya. Kemudian bersama gereja Katolik. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita bersama gereja Katolik. Ya. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan, masih ada waktu. Sudah? Jam berapa? Panitia? Masih 5 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Masih 5 menit. Saya memang sudah pas-paskan gitu Pak. Ada yang bertanya? Hah? Coba sekarang kalian berdiri dulu. Berdiri. Nah, baik yang ini berhadapan. Nah, yang ini yang di tengah berhadapan dari depan ke belakang. Ini berhadapan. Iya, berhadapan ya. Berhadapan dulu. Oke, udah. Nah, sekarang buka maskernya. Perhatikan dulu muka kawan-kawan itu. Perhatikan dulu. Oh, ini kawan saya. Pasti tadi sih memang buka. Jangan malu-malu. Dilihatkanlah mukanya. Ya kan? Udah diperhatikan? Oh, ini dia ya yang tadi ya. Oke, ada yang tidak sesuai ekspektasi, ada yang sesuai ekspektasi. Ya kan? Wah, saya pikir dia begitu cantik, begitu ganteng, rupanya udah, baik, tutup. Nah, sekarang yang ini melihat ke samping nih. Nah, ini melihat ke belakang. Nah, geser. Lihat ini. Ini. Yang di tengah ini kembali ke sana, ke belakang. Yang 2 ini baris. Nah, ini yang depan ke yang depan ke belakang, yang belakang tetap.
Nah, yang ini di sini sekarang. Lihat, ini kan bisa nih. Ya. Udah. Nah, buka lagi. Bukalah. Oh, ini kawan saya nih. Oh. Kalau di jalan ketemu, masa kita satu komunitas kegiatan ini lalu enggak lihat? Udah, bisa ini lihatlah. Malu-malu anak suster. Ini nih, kakak yang farmasi nih. Lihatlah, bukalah. Ngapa? Lagi pilek. Oh. Pintar ya. Lihatlah dulu sebentar mukanya. Oh, masa kegantenganmu tak nampak, ya kan? Gantengnya adik ini nih. Kan begitu. Baik, udah. Sekarang yang ini nih berhadapan nih. Ini belum tadi nih. Nah, yang ini melihat ke belakang, ya kan? Dah dilihat. Nah, sekarang mulai berkeliling bukan putar-putar ya lah. Buka dulu, putar-putar lah. Enggak masalah, lihat muka kawan itu. Oh, Bu, ini malah bersentuhan. Oke, udah kenal semua ya. Itu ada bajunya kuning. Ini dari mana yang kuning nih? Oh, SMA 3. Ini SMA yang sering ketua OSISnya dari Katolik nih. Ya, SMA 3 tuh hebat. Sering Katolik tuh ketua OSISnya. Ya, baik, silakan duduk kembali. Jadi seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga materinya berharga bagi Anda. Simpan itu intisari saya mengikuti kegiatannya itu dari tahun 97. Itu saya remas, saya buat kesimpulan biar efektif dalam waktu 1,5 jam atau 2 jam itu. Bayangkan 97 sampai sekarang berapa puluh tahun sudah. Ya, gunanya saya harapkan itu disimpan, nanti materi dipakai untuk memotivasi kalian, dan kalian betul enggak teorinya seperti itu dan prakteknya nanti 5, 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Nah, semoga itu di follow up oleh masing-masing OSIS kalian nanti atau guru agama kalian di masing-masing sekolah. Silakan mengundang saya dalam kegiatan-kegiatan apapun ya. Jadi saya memang tugasnya selaku penyuluh agama Katolik. Tadi saya belum jelaskan di Bimas Katolik Kota Pontianak ya. Nanti silakan diundang kalau ada kegiatan semacam ini, karena dalam kegiatan OSIS itu ada bina mental namanya. Maka bina mental itu sesuai dengan agama masing-masing ya. Jadi saya mengharapkan kita saling bekerja sama. Kalau tidak kita siapa lagi untuk menyelamatkan generasi kita dari ya bahaya media yang buruk, bahaya hoax, kemudian bahaya radikalisme, kemudian bahaya narkoba, kemudian bahaya pornografi, dan bahaya tidak meneruskan. Ada sekarang generasi yang menganggap kuliah tidak penting. Itu hati-hati. Karena apapun yang terjadi, kuliah, belajar itu penting untuk mendapat ijazah formal ya. Jadi kalian selesaikan S1, S2, S3 dan sebagainya. Baik, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agungmu kami dipertemukan di tempat ini. Semoga para generasi muda milenial ini memahami bahwa menjadi pengikut Kristus kami harus ditempa dan dibimbing oleh Roh Kudus terus menerus dan selalu mencintai Dikau. Berkatilah kami, berkatilah orang tua kami agar kami mampu bekerja sama untuk mencapai cita-cita kami. Berkatilah para guru kami agar diberikan kesehatan, berkatilah kawan-kawan kami yang belum hadir sehingga dapat bersatu padu hidup rukun damai dan sejahtera. Dan kami juga bersyukur bahwa kami bisa satu harian penuh di tempat ini nantinya, sehingga kami mendapat sahabat-sahabat baru dan kami bisa membuat komunitas ini menjadi suatu komunitas yang mampu untuk mengimani Yesus Kristus walaupun dari berbeda-beda sekolah. Semoga ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.